Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita pada hari ini wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mengembalikan roh kita setelah tadi malam Allah genggam. Ya. Di surah Az-Zumar ayat 42 kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam jiwa orang-orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang belum meninggal, yaitu di saat tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Sebagian jiwa yang Allah genggam tadi Allah tahan, tidak Allah kembalikan, yaitu orang-orang yang Allah tetapkan kematian pada malam itu. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan kebanyakan manusia rohnya itu Allah kembalikan lagi. Pertanyaannya, kenapa kok kita semalam tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka jawaban yang pertama, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita kembali kepada Allah dan selalu senantiasa memperbaiki diri. Az-Zumar ayat 53 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Asrafu ini berlebihan. Wahai hamba-hambaku yang sampai hari ini belum bisa berhenti dari maksiat. Kata Allah, ya. Ini orang-orang yang menzalimi dirinya masing-masing. Maka kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Ya, saya pernah jelaskan ya, dan berulang-ulang saya jelaskan. Jadi posisinya orang yang sudah meninggal itu ya dibagi dua. Orang yang sudah taubat, orang yang belum taubat. Yang gitu ya. Kalau orang yang sudah taubat, yaitu sudah insya Allah terima taubatnya. Nah, kita bicara orang yang meninggal dalam keadaan belum taubat. Ini juga dibagi dua. Ya, dosa yang dia lakukan itu ataukah dosa syirik atau dosa selain syirik. Dosa syirik kita juga nggak bicara, neraka selamanya. Orang yang taubat, Allah terima taubatnya. Orang yang mati dalam keadaan belum taubat, dosa yang dia lakukan dosa syirik, neraka selamanya. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan belum taubat, tapi yang dia kerjakan dosa yang bukan dosa syirik, ini juga dibagi dua. Ada yang Allah ampuni dosa-dosanya, ya. Dia datang menghadap Allah membawa dosa sangat banyak, tapi Allah ampuni, surga. Tapi ada juga orang yang tidak Allah ampuni, ya, dosa-dosa yang dia lakukan selama di dunia itu Allah balas, ya dia disiksa dulu di neraka sampai dosanya habis. Kalau dosanya sudah habis, masuk surga, ya. Karena dosa yang bukan dosa syirik itu pelakunya tidak kekal di neraka. Makanya surah Az-Zumar ayat 53 kata Allah apa tadi? La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a.
Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Buat siapa ini? Ada dua. Orang yang taubat, seluruh dosa Allah ampuni, termasuk dosa syirik. Bukankah mu'alaf yang puluhan tahun berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, Allah ampuni nggak dosanya? Iya. Nah, yang kedua, ini orang yang tidak bertobat, bisa juga Allah mengampuninya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi saudaranya yang berbuat dosa dalam kurung dosa besar bagaimana? Status pelaku dosa besar di akhirat di bawah kehendak Allah. Ya. Jangan gara-gara saudaranya berzina kita vonis pasti masuk neraka. Hati-hati. Gara-gara saudaranya mabuk misalnya kita vonis dia pasti ahli neraka. Nggak boleh. Ada hadis 2 orang adik kakak Pak. Satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Yang ahli ibadah biasalah, kan dekat sama masjid ya, suka pengajian misalnya. Dia nasihatin saudaranya, selalu nasihatin. Nah, nasihatnya ini berlebihan sampai ke taraf tajassus. Tahu tajassus Pak? Makanya saya pernah nyampaikan kan bedanya amar ma'ruf nahi mungkar sama tajassus. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, kalau ada saudara kita berbuat dosa kelihatan di depan kita, ya, di depan umum, baru kita ingkari. Tapi kalau ada seseorang berbuat dosa diem-diem, sembunyi-sembunyi, maka itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita masuk ke ranah itu, masuknya apa? Tajassus. Tajassus itu apa? Memata-matai, mencari-cari kesalahan saudaranya. Justru nanti kita kena hadis apa? Membongkar aib saudaranya. Ini hati-hati. Kadang-kadang syaitan itu begitu, memprovokasi kita. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita masih hidup sampai saat ini? Karena tugas ya, atau dalam kurung ibadah kita belum selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain aja? Ya kita hidup, jalani sholat, mendidik anak, memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian ibadah yang gak ada batasnya, ibadah apa? Ibadah apa yang gak ada batasnya? Sabar. Sabar ada batasnya enggak? Hah? Enggak ada, Pak. Orang biasanya lihat ya, sekali saya maafin. Nah, maksudnya bahasa kita sabar itu ada batasnya. Yang dimaksud yang ucap itu adalah memberikan kesempatan. Dan itu betul di hadis ada, di Riyadhus Shalihin juga ada. Jadi memberikan kesempatan untuk saudaranya, betul ada batasnya. Ya masuk kita biarin salah terus. Bapak bisnis, punya karyawan, buat salah terus, dipertahankan dah. Satu, SP. Pertama apa? Kesalahan satu ya dinasihati, ditegur ya. Kesalahan dua, SP. Ketiga baru bisa aja dikeluarkan gitu. Nah, itu memang ada hadisnya Pak, ada hadisnya. Nabi yang nyaranin, ya sekali maafin, 2 kali masih kasih kesempatan, 3 kali baru. Yang dimaksud sabar ada batasnya itu apa tadi Pak?
memberikan kesempatan. Tapi untuk diri kita pribadi sabar dalam konteks menjalani ketaatan, menghindari yang haram, sabar ketika ditimpa musibah. Ini ada batasnya nggak? Nggak ada. Ya, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang menyempurnakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Makanya sabar itu nggak ada batasnya, pahalanya juga tidak ada batasnya. Ya, kata Allah ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar nanti Allah sempurnakan pahalanya di akhirat bighairi hisab, tanpa hitungan. Nah, ini senada dengan surah At-Tin, surah Al-Insyiqaq. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak ada putus. Kenapa? Karena orang mukmin, orang yang beramal soleh pasti sabar. Tadi sabar apa aja, Pak? Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang haram. Yang terakhir, sabar ketika ditimpa musibah. Ini tiga-tiganya ini ada pada diri seorang mukmin. Makanya Allah kasih pahalanya tidak putus-putus. Apa yang dimaksud di situ, Pak? Al-Jannah. Nah, ini harus kita garis bawahi. Masya Allah, jazakumullah khair. Balasan yang Allah kasih tidak ada putusnya adalah apa tadi, Pak? Surga. Ya, surga. Subhanallah. Mau masuk surga, Pak? Mau, tapi mati dulu. Ya, kita nikmati aja, Pak. Ya, kita masih Allah hidupkan di atas muka bumi ini, ya. Berarti bekal kita belum cukup. Ya, kita masih Allah kasih napas, jantung kita masih dipompa oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti bekal kita akhirat ya belum cukup. Kemudian apa? Allah masih menunggu kita untuk bertaubat. Ya, banyak-banyak taubat, Pak. Coba saya salah sebut nggak? Al-Anfal ayat 33. Ini momennya pas banget ini, di akhir tahun melulu negara kita ini dapat musibah. Kalau nggak November, Desember kan? Nah, untuk menangkal itu ya jangan sampai negeri kita, ya tempat kita tinggal ini Allah uji dengan musibah. Perbanyak istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ketemu Pak Al-Anfal ayat 33. Ya, Al-Anfal ayat 33. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang kaum tersebut senantiasa apa? Istighfar. Makanya kita semua ini bersyukur, ya, kita apresiasi, kita berterima kasih untuk siapa? Saudara-saudara kita yang masih rutin zikir pagi, zikir petang. Karena di situ ada apa? Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Berapa kali, Pak? 100. Ya, pagi 100. Sore 100. Nanti ditutup dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar level tertinggi itu, Pak. Makanya julukannya apa? Sayyidul Istighfar. Ya. Ya artinya kalau kita sesibuk apapun, misalnya nggak sempat duduk, nggak sempat wirid ya,
Nah, baca itu Sayyidul Istighfar. Kalau itu boleh 1 kali. Pagi 1 kali, sore 1 kali. Kayak minum obat, Pak ya. Ya kan hati kita memang berpenyakit. Hati kita ini lagi sakit, Pak. Ya. Kalau hati kita enggak sakit, Pak, demi Allah, kita akan menjadi orang-orang yang paling rajin baca Quran. Kalau ukur hati itu sehat atau tidak, apa? 1 hari baca Qurannya sampai 1 juz. Itu hati yang sehat. Nah, ini saya ngomong bukan asal-asalan, ada di Sahih Bukhari. Ya. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As suruh ngapain? Mengkhatamkan Quran sebulan sekali. Itu arahan dari Nabi. Ya. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Bagi 30 hari kan sebulan. Berarti 1 hari berapa Pak tadi? Kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Seandainya hati-hati kami ini suci, bersih dari penyakit ya, kita tidak akan pernah merasa puas dari membaca Al-Quran. Syafaqallah. Ya. Jadi tolak ukur hati seseorang sehat atau tidak sehat dilihat dari mana tadi Pak? Banyaknya dia membaca Al-Quran. Saya ingat ceramahnya siapa? Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ, masih ingat Pak? Dulu waktu saya kecil itu seneng banget denger itu ya. Masya Allah. Beliau itu ada ini analogi ya. Ada materi begini Pak. Bapak kalau dapat surat dari yang Bapak cintai, ya, misalnya Bapak tinggal di luar kota lah, dapat surat dari istri, gimana itu suratnya? Disobek, digercek-gercek, apa bukanya pelan-pelan, bacanya perlahan, ya kan? Ini kan dulu beliau ceramahnya dulu masih model surat ya. Nah, sekarang mah udah copas share gitu ya. Nah, itu kan surat itu walaupun sudah tahu isinya tetap disimpan. Iya enggak? Kangen sama istrinya, diambil lagi suratnya, dibuka lagi. Atau Bapak dapat surat dari gubernur deh, apresiasi DKM terbaik tahun ini, woi. Karena sholat subuhnya itu jamaahnya kayak sholat Jumat. Jam 3:30 udah pada ke masjid misalnya ya. Nah itu dapat surat penghargaan itu. Suratnya diapain? Yakin dilaminating gitu. Saking apa? Ta'zim, menghargai ya kan? Nah kita kadang-kadang lupa, kita juga dapat surat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan itu banyak di Al-Quran. Ya kan? Kadang-kadang kitanya yang kurang mentadaburi, ya. Itu Al-Quran, Pak. Kita mau baca berkali-kali, ya. Bapak misalnya paham bahasa Arab, ya. Baca dari awal sampai akhir, selesai. Sampai umur kita habis, Pak, sampai meninggal, itu faedah enggak habis-habis. Bener, enggak habis-habis faedah itu. Ustadz Firanda kan pernah menerangkan, ya, ada seseorang baca tafsir Ibnu Katsir, sekali lewat doang, seret, tidak terlalu berpengaruh itu. Dia coba ulang lagi, ternyata dia dapat faedah yang lain lagi. Ulang lagi, faedah yang lain lagi. Faedah-faedah yang beragam. Sebagai contoh nih, pernah saya di sini jelaskan tentang nyamuk, masih ingat Pak? Masih ingat? Surah Al-Baqarah itu loh,
Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Surah Al-Baqarah ayat 26, Pak. Ya. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan semisal nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang mukmin, orang beriman, tidak ada keraguan di dalam hatinya bahwa itu adalah hak dari Allah. Maksudnya apa? Semua yang Allah perbuat pasti ada hikmahnya. Hatta Allah menciptakan babi, Allah menciptakan khamar, Allah menciptakan lalat, nyamuk, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Makanya jangan suudzon sama Allah. Kalau kita belum ketemu hikmahnya, ya karena akal kita yang terbatas. Adapun orang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masala. Orang kafir cara berpikirnya cetek. Ngapain sih Allah nyiptain nyamuk? Coba, nyamuk ada manfaatnya nggak, Pak? Ngisep darah, ninggalin virus, bikin orang mati kan? Kena apa? Virus apa? Malaria. Jamaah saya yang apa? PLTU cerita kalau beliau dinas ke Papua itu harus divaksin dulu, Pak. Nyamuknya itu lebih gede daripada lalat. Nyamuk hutan itu. Kita orang sini belum tentu kuat nih digigit nyamuknya kayak gitu. Divaksin dulu baru bisa masuk. Ya. Orang kafir bilang begitu. Ngapain sih Allah ciptain nyamuk? Apa manfaatnya? Tahu, Pak, gara-gara Allah ciptain nyamuk, sekian ribu, sekian juta lapangan pekerjaan terbuka. Manusia meneliti, akhirnya ada yang berinovasi, berkreasi, bikin obat nyamuk. Obat nyamuk dari apa? Obat nyamuk bakar, obat nyamuk lotion, semprot, elektrik, raket nyamuk, ya enggak? Lihat, gara-gara nyamuk manusia berkreasi, berinovasi, diciptakanlah berbagai macam alat, ya, obat, pabrik-pabrik berdiri. Lihat berapa juta lapangan pekerjaan tercipta. Nah, itu pola pikir manusia, orang beriman seperti itu, Pak. Semua yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Belum lagi kita bicara fakultas kedokteran, meneliti apa? Obat buat malaria dan seterusnya, ya kan? Dengan sebab nyamuk. Gitu. Intinya kita harus mengevaluasi lagi diri kita, memperbanyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ragu-ragu, Pak. Semua yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Termasuk apa? Musibah yang menimpa kita. Belum lama diingatan kita, kemarin kita diuji dengan apa? Covid. Udah pada lupa tak, Pak? Kalau udah pada lupa berarti ini orang-orang yang bahagia semua ini. Memorinya ketumpuk sama kebahagiaan-kebahagiaannya kan? Nah, coba kemarin waktu Covid, betapa kita sedihnya kan? Berapa ribu orang Allah panggil, ya enggak? Ya, kalau kita pandang dari perspektif agama, semua takdir itu sudah selesai Allah tulis di mana? Di Lauhul Mahfuz, termasuk seluruh yang meninggal ketika Covid kemarin. Ya berarti tugasnya sudah selesai. Gitu. Kita kenapa kok nggak diwafatkan oleh Allah ketika Covid? Kita ada jawabannya. Bekal kita belum cukup dan Allah masih nunggu-nunggu kita taubat. Ya, sudah dua, Pak, ya. Ketiga, Pak, alasan kita masih hidup sampai sekarang karena Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Ada hadis riwayat Ahmad, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malhu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan
memanfaatkan hamba tadi. Maksudnya apa? Ini kalau manusia ke manusia, ista'malhu itu mempekerjakan. Ini manusia sama manusia ya. Kalau Allah terhadap hambanya ya tadi saya bilang. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka hamba tadi Allah bikin bermanfaat di dunianya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu nggak boleh lepas dari satu prinsip. Bagaimana kehadiran saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ingat nggak konsep kajian kita, Pak? Kalau kita bicara orang lain, yang kita pikir siapa? Nggak usah jauh-jauh. Istrinya, anaknya, ya, keluarganya. Gimana saya hadir di rumah tangga ini, hadir di keluarga, saya memberikan manfaat untuk yang lain. Itu, ya. Ya, Bapak ngajarin kebaikan sama anak Bapak. Nah, kalau ke masjid itu duduk. Masjid itu bukan tempat main. Masya Allah, anak Bapak nurut, masuk, duduk, dilihat sama anak lain, niru dia. Bapak dapat apa? Pahala jariah. Tuh, ya, itu contoh sederhana memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian yang keempat, Bapak, alasannya kenapa kita masih hidup di dunia, karena dunia adalah ladang akhirat. Ini peringatan buat kita semua. Jangan tergesa-gesa. Termasuk orang yang tergesa-gesa, ya, orang yang tidak sabar, orang yang nggak sholat. Dia punya konsep gini, Pak. Ngapain sih sholat tuh, tetangga saya rajin ke masjid, masih miskin. Nah, ada yang ngomong gitu kan? Itu rajin ke masjid, gitu-gitu aja duit hidupnya. Jawabnya apa? Karena memang dunia ini ladang. Panennya di mana? Di akhirat nanti. Itulah pembuktian keimanan kita. Beriman gak sama kehidupan setelah kematian? Orang mukmin itu, Pak, kalau keyakinannya full terhadap akhirat, nggak ada keraguan sama sekali. Justru ketika dia dapat kebaikan di dunia, dia khawatir. Jangan-jangan pahalanya habis Allah balas di dunia. Ngeri nggak, Pak? Seandainya seluruh kebaikan kita dibalas sama Allah di dunia ini, ngeri nggak? Ngeri, Pak. Nih, kalau nggak salah ya, Asy-Syura ayat 20. Ayo kita cek bareng-bareng. Ayat 20. Benar. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami. Oh, itu udah kelewat ya. Harusnya akhirat dulu ya. Saya salah lihat. Man kana yuridu harsal akhirah nazidalahu fi harsih. Siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, kami akan tambah. Saya ulangi, Pak. Siapa yang niatnya mencari akhirat, kata Allah apa? Kami akan tambah kebaikannya. Saya tanya, ini ngomong siapa? Allah, zat yang tidak pernah mengingkari janji. Tapi sebaliknya, siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami kasih sebagian. Jadi kalau Bapak ngarep punya uang 1 miliar, Allah kasihnya berapa? Sebagian dong, setengahnya. Kalau min hadis itu ada mananya setengahnya. Yang mengerikan, Pak, penutup ayatnya apa? Orang yang ngarep dunia, Allah kasih sebagian dunianya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dia di akhirat tidak mendapat apa-apa. Aduh, na'udzubillah. Lupa tak kisah tentang Fir'aun. Di dunia gimana dia? Populer nggak, Pak? Terkenal, disembah malah kan? Qarun gimana di dunia, Pak? Gak kurang-kurang hartanya. Allah ceritakan di surah Al-Qasas itu, kuncinya, Pak, kan dulu kan
pakai brankas ya, nyimpen harta itu. Kuncinya aja itu dipanggul sama karyawannya, Pak. Gotongan, dipikul sama karyawannya. Itu kuncinya, Pak. Gimana hartanya, ya kan? Saya tanya, Korun bahagia? Nah, jadi mau sampai kapan kita salah paham tentang bahagia? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uang itu hanyalah alat, wasilah. Iya enggak? Kita bicara duniawi dulu deh. Kita bicara duniawi ini. Misalnya ada orang, oke? Tujuan dia hidup di dunia, ini logikanya masyarakat awam ya, yang duniawi ya. Tujuan dia hidup di dunia supaya hidupnya tercukupi kebutuhannya. Ya enggak? Qadarullah kita hidup di era yang segala-gala pakai uang. Benar enggak? Nah, uang itu adalah alat, Pak, wasilah. Bukan tujuan utama. Dia mencari uang, uangnya buat apa? Mencukupi kebutuhan dia, pendidikan anak, ya, kebutuhan istri, ya, rumah dan yang lain-lain. Itu tujuannya, supaya kebutuhan dia tercukupi. Maka orang yang nggak tahu tujuan hidupnya ini, tujuan apa dari mencari uang itu, dia nggak lupa tujuannya. Dia jadikan uang itu sebagai tujuan dia. Akhirnya banyak orang yang cari uang, uang itu jadi tujuan utamanya. Sampai badan sakit karena alat dijadikan tujuan. Paham nggak maksud saya, Pak? Banting tulang, peres keringat, mati-matian kerja, habis kerja tipes, akhirnya uangnya dipakai buat apa? Berobat. Tuh, kalau lupa sama tujuan, hilang arah, akhirnya nggak tercapai tujuannya. Paham nggak maksud saya, Pak? Nah, makanya orang mukmin, nah tadi kan perspektif duniawi ya. Orang mukmin tujuannya jelas bahwa dunia ini Allah fasilitasi buat kita itu untuk mencari akhirat. Al-Qasas ayat 77, Pak. Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah akhirat. Carinya pakai apa? Fasilitas yang Allah kasih di dunia ini semuanya Allah perintahkan untuk apa? Untuk mencari akhirat. Kesehatan yang Allah kasih untuk ibadah. Rizki yang Allah kasih untuk ibadah. Waktu yang Allah kasih untuk ibadah. Itu harusnya, Pak. Tapi Allah juga paham kita hidup di dunia butuh materi, bener nggak? Nggak munafik. Orang hidup di dunia butuh uang, butuh rumah, butuh kendaraan, bener nggak? Makanya Allah bilang apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalian rajin ibadah, bagus, dianjurkan, wajib, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Pak, Nabi Zakaria itu tukang kayu, Pak. Ya, apa bahasa kitanya, panglong ya? Bener, buka sirahnya. Nabi Dawud pandai besi. Nabi Musa saking nggak punya uangnya, maharnya itu, Pak, ngangon kambing. Ketika mertuanya calon mertuanya hendak menikahkan anak gadisnya kepada Nabi Musa kan? Nih, ada 2 anak gadis saya, pilih salah satu. Maharnya apa? Kamu kerja sama saya 8 tahun. Subhanallah. Iya, benar. Ada di Al-Qasas. Ya, ini surat yang sama, ini masih surat yang sama. Saya bukain ya. Nih. Surah Al-Qasas ayat 27. Kalau tadi kan ayat 77 ya, sekarang ayat 27. Apa kata orang soleh itu? Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj.
aku hendak menikahkan salah satu anak gadisku ini kepada engkau, wahai Musa, orang soleh ya. Waktu itu kan belum jadi nabi, Pak. Belum jadi nabi, ya. Waktu nikah ini belum jadi nabi, Pak. Karena tahu Musa ini kabur dari Mesir, ya kabur kan nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, ya kan. Ya tahu diri lah mertuanya, mau nuntut apa. Tapi kan dia kuat, dia punya badan sehat. Tuh, Pak, orang Jawa itu biasanya bukan ngasih materi, Pak. Ngasih apa? Ngasih cangkul. Kalau kasih uang, sehari 2 hari habis. Sebulan 2 bulan habis, ya enggak? Tapi kalau kasih skill apa skill, Pak? Skill ya. Kasih talent, diajarin. Ini loh caranya gini-gini. Dia punya kemampuan, punya skill. Bisa mandiri cari uang sendiri ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sampai sini dimengerti insyaallah, Pak ya. Nah, itu dulu ada filosofi orang Jawa begitu. Daripada saya kasih uang sehari 2 hari habis, kamu nggak bisa apa-apa. Ini loh cangkul. Nah, kamu tanam sendiri, kerja sendiri. Nah, begitu, Pak. Makanya salah satu yang jariah juga kalau Bapak berbagi informasi. Ya, lowongan pekerjaan apa segala macam. Kan gara-gara informasi dari Bapak orang itu terus-terusan bisa cari nafkah, ya kan? Sama berbagi talent juga begitu. Nah, ini apa namanya? Mertuanya Nabi Musa tadi bilang mau nggak nikah sama anak saya? Maharnya apa tadi, Pak? 8 tahun kerja sama mertuanya tadi. Ya kerja ya tinggal di situ, ya kan? Ya, pokoknya semuanya bantuin mertuanya tadi. Itu. Ini ternyata sudah ada contoh ya. Yang menantunya nggak punya apa-apa, mertuanya punya bisnis. Nah, tapi syaratnya, Pak, al-qawi al-amin. Nih, itu ayat 26. Subhanallah, itu analisisnya gadis tadi loh, Pak. Qalat ihdahuma tuh. Qalat mudzakkar apa muannas? Muannas kan? Perempuan. Salah satu anak gadis bapak itu bilang, "Ya abatis ta'jirhu." Wahai ayahku, pekerjakan dia. Ya. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik karyawan adalah yang kuat, yang amanah. Saya pernah ngelihat, Pak, di sebuah restoran lah ya, bisa dibilang restoran. Pokoknya tempat makan. Subhanallah, Pak, di mana-mana ada CCTV. Kan sekarang mah gampang ya. Yang punya restorannya, yang punya itu tinggal di rumah aja. CCTV dihubungkan ke HP-nya. Bisa ngomong, Pak, CCTV itu. Abdullah, ayo kerja. Bisa, Pak. Sekarang canggih apa-apa kan? Subhanallah, Pak. Saya lihat karyawan itu ngelihat cari blind spot main game. Ada itu, Pak. La ilaha illallah. Berarti karyawan ini amanah tidak? Nah, makanya Allah kasih di antara ini bapak-bapak mungkin cari karyawan ya. Minimal ada karakter 2 apa tadi, Pak? Kuat, yang kedua amanah. Kalau Bapak punya karyawan yang begitu, pertahankan, pegang. Oh, sekarang susah, Pak, nyari orang jujur. Ya, terutama masalah apa, Pak? Apa ini, Pak? Gini. Bukan, Pak. Ya. Ada jamaah saya juga di sana buka usaha bubur ayam. Enak bubur ayamnya. Pak, kok nggak lanjut? Ya, karyawannya itu alasan duitnya karena dia nggak punya rekening, akhirnya ditaruh di rekening ibunya. La ilaha illallah, kok bisa begitu? Akhirnya nggak lanjut lagi ya, subhanallah. Maka ini ya yang harus digarisbawahi.
Gitu, subhanallah. Kita kembali lagi ke pembahasan kita. Karena dunia adalah ladang akhirat. Kalau pernah belajar bahasa Arab ya, di situ ada contoh kalimat man yazra' yahsud. Apa itu artinya? Siapa yang menanam pasti dia memanen. Nah, Bapak kalau mau panen padi yang ditanam apa? Padi juga. Jangan nanam rumput pengennya dapat padi. Ada nggak yang kayak gitu? Nanam ilalang, ya ilalang sebenarnya nggak ditanam ya. Ya sama, ya kita nggak ibadah segala macam terus di akhirat mau dapat pahala. Subhanallah, itu namanya angan-angan kosong. Kalau bahasa ininya akidahnya orang-orang murji'ah. Ya, yang senantiasa tidak berhenti dari dosa tapi mengharap ampunan dari Allah. Ya, itu namanya orang murji'ah. Nah, kita orang mukmin diajarin secara logika ya, secara takdir juga Allah mentakdirkan ada sebab ada akibat. Ya. Kata Hasan Al-Basri, Pak, rahimahullah, beliau bilang begini, Pak. Ya bani Adam, innama anta ayyam, kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kalian ini adalah hari-hari. Ayyam, ada tasdidnya ya-nya Pak ya. Artinya apa? Hari-hari, kumpulan hari. Al-mufrad yaumun. Yaumun itu satu hari. Banyak hari, ayyam. Kalian ini ayyam, kalian ini kumpulan hari-hari. Setiap berlalu satu hari, berarti bagianmu berkurang. Inilah jawaban kenapa di dalam Islam tidak ada ulang tahun. Kenapa, Pak? Orang waras mana yang tahu jatah hidupnya Allah kurangi malah berbahagia? Paham nggak maksud saya, Pak? Orang berakal mana yang kita selalu melangkah mendekati kematian, ingin ketemu malaikat maut, terus berbahagia? Subhanallah, la ilaha illallah. Kalau tabi'in itu unik, Pak. Saya lupa namanya ya. Nanti bisa dicari sekarang mah gampang ya. Ada seorang tabi'in, Pak. Di rumahnya itu, kan rumah zaman dulu kan tanah, Pak ya. Lantainya nggak kayak kita ini kan. Di rumahnya itu, Pak, dia gali liang lahat. Dia gali, Pak. Buat apa? Setiap dia malas ibadah, dia futur, dia masuk ke situ, Pak. Dia tidur seperti mayat. Ingat ayat itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan. Surah apa itu, Pak? Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Ya, dan apabila kematian itu sudah datang ya menghampiri seseorang, sudah mati nih manusia bilang apa? Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu sholihan. Ini menarik ini, Pak. Allah sudah kasih bocorannya. Semua manusia yang meninggal pasti minta supaya dia dikembalikan ke dunia. Menariknya, bukan pengen menikah, bukan pengen buka bisnis, bukan pengen ikut tes P3K. Ya. Apa pengennya, Pak? La'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa. Nah, kenapa, Pak? Karena orang yang baru masuk liang lahat, baru masuk ke alam barzakh, baru tumbuh kesadaran penuh bahwa yang akan setia menemani dia, yang dia bawa sampai akhirat adalah amal soleh. Salat sunnah yang selama ini dia remehkan, Al-Quran yang selama ini dia abaikan. Justru mereka lah yang akan setia menemani kita nanti di alam barzakh. Itu sudah ada bocoran dari Allah. Tinggal kitanya mau
mentadaburi atau tidak, mau memetik atau tidak. Di situ Pak. Mau sampai kapan kita mabuk? Tahu mabuk nggak Pak? Mabuk apa? Dunia. Ya. Saya pernah khutbah Jumat itu, saya teriak-teriak, saya bilang begini Pak. Dunia yang selama ini kita kumpulkan, kita kejar, mati-matian kita cari, demi Allah dunia itu adalah hal yang paling pertama berkhianat ketika kita meninggal. Sering saya bilang kayak gitu. Bener nggak Pak? Lihat yang hari ini berbangga, mungkin di rekeningnya ada sekian miliar, bahkan ada orang yang punya duit sampai triliunan Pak ya. Ya, ada itu. Taruhlah 1 triliun lah. 1 triliun itu berapa? 1000 miliar. Ini saya nih 36 tahun. Kalau saya punya 1 triliun, ongkang-ongkang kangkung sampai mati nggak habis. Ya saya kebutuhannya apa sih Pak? Ya kan? Bener nggak? Cuma paling buat makan, buat ibadah udah selesai kan? Nggak habis itu. Saya tanya, hari ini ada 1 triliun di rekeningnya. Nanti siang tidur siang jam 10. Nggak taunya bablas. Nggak bangun lagi. Saya tanya, manfaat 1 triliun tadi? Seperti itu Pak, dunia menipu kita. Ketika kita memiliki dunia, kita merasa punya segala-gala, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang kekal yang kita bawa sampai di hadapan Allah adalah amal soleh. Ya. Tadi itu, ya tapi nggak usah ditiru, bikin kuburan di rumahnya nggak usah ditiru. Nanti istrinya ini aliran apa lagi nih, suami saya kak ngaji di mana ini? Ya itu pelajaran aja. Ya, kalau zaman dulu yang begitu masih normal Pak. Karena unik, banyak cara-cara para ulama terdahulu mentadaburi. Ya, ada itu seorang ulama juga melihat ada orang bakar sampah, nangis dia Pak. Bapak kalau melihat orang bakar sampah gimana? Jengkel ya? Ini orang udara udah polusi udara malah tambah bakar sampah kayak gitu ya. Ulama itu nangis Pak. Nangisnya kenapa? Ngelihat api Pak. Ingat hadis Nabi, api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api dunia. Kita nggak usah api Pak, Bapak masak kopi lah, masak mie lah. Uapnya itu ada kan? Coba Bapak rasain itu. Baru uapnya panas kayak gitu, gimana apinya? Dan api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api dunia. Sampai Nabi bilang, Bapak kalau selama ini dengar neraka, yang Bapak bayangin api merah begitu, salah. Api neraka itu saking panasnya, sampai warnanya itu hitam Pak. Ya, subhanallah. Itu nangis ulama tersebut ngelihat ada yang bakar-bakar itu. Ya, subhanallah. Ya beda, tingkat levelnya beda. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu, yang mengilmu, ya, subhanallah. Kemudian pesan dari Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Apa kata Allah? Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, ini pesan Nabi kepada Abdullah bin Umar, ya, dipegang pundaknya. Akhadha biman kibayya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Wahai Abdullah, jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan orang asing. Au 'abiru sabilin, atau engkau sedang safar. Bapak pernah kan diutus sama perusahaannya dinas keluar kota. Contoh aja Pak ya, misalnya Bapak mengerjakan ada dinas ke mana ya? Ke Kalimantan atau ke Papua sekalian. 1 pekan. Ya, Bapak diutus sama tempat pekerjaannya ke Papua 1 pekan. Saya tanya Pak, ada niat Bapak
bangun rumah mewah di situ? Kenapa? Pertanyaan simpel, kenapa? Hah? Ya kita nggak lama di sana, terus apa lagi? Keluarga kita di sini, bener nggak? Anak istri kita di sini. Itulah perumpamaan dunia sama akhirat, Pak. Kampung halaman kita itu surga. Keluarga kita di sana, Pak. Ya, di dunia sebentar doang. Sampai Allah bilang apa? Ka'annahum yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Nanti manusia kalau sudah tinggal di akhirat, memandang kehidupan dunia ini, ya Allah, ternyata kita hidup di dunia ini hanya sepenggal pagi atau sepenggal sore. Ayo hitung-hitungan. Kalau satu hari di akhirat itu 1000 tahun, kita hidup di dunia berapa? 60-an tahun kan? Nah, persentasi 60 tahun itu 1000 dibagi 24 jam. Bener nggak? Dibagi 24 jam dikali 60, dapatnya berapa? 1,5 jam. Kira-kira itu. Maka Allah bilang apa? Asyiyatan aw duhaha. Seperti itu, memang betul adanya, Pak. Ya, bukan berhari-hari kita hidup di dunia. Berapa tadi, Pak? 1,5 jamnya akhirat. Lama apa sebentar? Tadi perumpamaan saya kan dinas keluar kotanya berapa hari? 7 hari. Ya, kita lebih sebentar lagi. Seperti itulah, Pak. Maka orang mukmin menyikapi harta yang ada pada dirinya sekarang itu hanyalah amanah, titipan, ya kan? Makanya dipakai buat yang bermanfaat, yang bisa kita bawa sampai akhirat, sampai ke hadapan Allah SWT. Gimana menghadirkan perasaan bahwa kita ini orang asing, kita ini lagi safar? Apa kata Abdullah bin Umar? Iza amsaita fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Ini saya kemarin ngisi di ibu-ibu ini, Pak, di Asyuhada. Saya terjemahin masih belum paham. Ya kan beda-beda ya penanggapan orang ya. Coba nih, di sini paham langsung nggak? Kata Abdullah bin Umar, apabila engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi. Apabila engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sore. Paham nggak, Pak? Apa, Pak? Betul. Yang pertama, usia kita belum tentu sampai asar. Yang kedua apa? Bersegera dalam berbuat kebaikan. Apalagi amal soleh yang bisa kita kerjakan pagi ini, jangan tunggu sore. Amal soleh yang bisa kita kerjakan di sore itu, jangan tunggu pagi. Kita nggak ngambil ibroh, puluhan tahun kita ditipu oleh syaitan dengan 5 huruf. Apa, Pak? Nanti. Bener nggak? Nih pagi ini nih, hati kita ada dorongan baca Quran. Syaitan tidak melarang kita baca Quran. Jiwa kita yang beriman pasti akan melawan, ya kan? Oh, ini godaan syaitan. Tapi syaitan pakai kata-kata yang begitu manis. Apa katanya? Nanti. Gampang, nanti masih bisa kok, masih sempat. Ini nih lebih enak nih. Ayo, punya berapa akun? Status WA. Beres status WA, Instagram. Beres Instagram apa, Pak? Facebook. Beres Facebook apa lagi? La haula wala quwwata illa billah. Berapa puluh tahun kita sia-siakan amalan yang begitu banyak pahalanya. Nabi kan sudah menjelaskan, pahala baca Quran itu berapa, Pak? 1 huruf 10 kebaikan. Bapak bilang Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, Pak. 190 kebaikan. Gimana kalau yang baca Bapak 1 halaman? Gimana kalau baca Bapak 1 juz? Berapa ribu kebaikan, berapa juta kebaikan kita sia-siakan selama ini? Puluhan tahun. Kena bujuk rayunya syaitan dengan apa? Nanti, la ilaha illallah.
Makanya kalau itu rayuan datang lagi Pak ya, Bapak dibujuk nanti aja. Umur kita belum tentu sampai nanti siang. Nah, gitu. Ya, pakai counter itu Pak. Boleh jadi ya amal soleh yang saya abaikan hari ini itulah yang jadi penyesalan saya seumur hidup sampai meninggal nanti. Dunia ini Pak, diibaratkannya ya seperti dua orang masuk ke dalam gua. Tidak ada pencahayaan sama sekali. Gelap. Dua orang tadi cuma bisa meraba-raba. Yang ada di situ hanya batu. Satu orang punya inisiatif, buat kenang-kenangan lah, bawa beberapa batu saja Pak. Yang kedua, ngapain berat-berat batu taruh di tas. Yang satunya nggak bawa batu sama sekali, yang satunya bawa beberapa batu. Ketika sampai di mulut gua, keluar, dua-duanya penuh dengan penyesalan. Ternyata batu tersebut adalah berlian. Bayangin tak berlian besar. Ditaruh di tas. Tapi dua-duanya nyesel. Yang nggak bawa berlian tadi nyesel. Yang bawa berlian tadi nyesel. Nyeselnya kenapa? Tahu berlian saya penuhin tasnya. Biarin berat-berat juga. Bener gak? Seperti itu Pak. Dunia ini Pak. Bapak udah berusaha istiqomah, ibadah, pokoknya jaga dari yang haram. Meninggal tetap nyesel. Kenapa saya baca Quran 1 juz doang? Kenapa saya sholat malam 3 rakaat dong? Kenapa? Gara-gara apa? Ketika di alam barzakh tahu balasan Allah begitu indah, begitu besar. Baru nyeselnya di akhirat nanti. Jadi perumpamaan dunia ini Pak, orang yang paling terbaiknya aja itu tetap ada penyesalan. Merasa apa? Belum maksimal ibadahnya. Bapak tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Teman-temannya itu bilang begini Pak, Imam Ahmad itu kalaupun sakaratul mautnya, ajal udah deket, dia nggak bisa nambah sholat sunnahnya lagi Pak. Saking apa Pak? Sehari semalam beliau sholat sunnah itu 300 rakaat Pak. Sehari semalam. Ya, entah bagaimana sholat malamnya, sholat duhanya, sholat rawatibnya. Kan ini ada waktu-waktu yang tidak dilarang sholat. Di antaranya habis maghrib sampai isya. Nah, itu ada, disebutnya, sebagian ulama menyebutnya sholat awabin. Ada yang seperti itu. Karena memang bukan larangan sholat. Nah, makanya teman-teman nanti kalau umroh, misalnya di Masjid Nabawi, nggak usah bingung mau ngapain. Habis maghrib itu sholat sunnah aja, 2 rakaat salam, bangkit lagi, 2 rakaat sambil murojaah hafalannya di dalam sholat. Nah, nggak usah bingung, 2 rakaat salam bangun lagi, 2 rakaat salam bangun terus. Nah, latihannya di sini, di Indonesia. Kalau udah biasa, nanti di sana nggak bingung kita ya. Makanya Bapak kalau berangkat ke sana bikin schedule. Schedule-nya bukan jalan-jalan Pak, ibadah. Ya, salut saya sama orang-orang yang ketika ibadah umroh, wah saya mah nggak mau kemana-mana. Sayang waktunya. Waktu kemarin itu ada siapa? Siapa itu? Kak Kevin ya? Yang pembicara itu ya? Itu kan lagi kalau nggak salah beliau jadi tutor travel juga. Ada yang nanya jamaahnya, Kak, kok ini nggak ada plus Al-Ula? Al-Ula itu kan sekarang jadi tempat wisata. Padahal kalau kembali ke hadis ya, nggak boleh kita ngunjungin itu. Itu kan tempat dulu kaum Ad ya kalau nggak salah, di Azab. Nggak boleh kita sengaja ke situ, ke tempat yang dulu Allah azab kaum tersebut. Beliau, masya Allah, ngejelasinnya bukan karena ininya, bukan karena kita nggak boleh ke sana, enggak. Beliau bilang begini, Pak, perjalanan dari Mekah ke Al-Ula itu 5 jam. Belum PP itu Pak. Bolak-balik berapa? Kita jauh-jauh ke sana umroh, kemudian 10 jam dihabisin buat ke tempat yang gak jelas. Allahu Akbar, habis waktu kita. Mending khotamin Quran di Masjidil Haram. Ya.
murojaah di Masjidil Haram, baca Quran. Ya, berdua simak-simakan, istrinya baca, bapak simak, ya bapak baca, istrinya simak, itu lebih bagus. Gitu ya, subhanallah. Nah, maka maksud Abdullah bin Umar tadi apa, Pak? Apabila engkau ada di pagi, jangan nunggu sore. Apabila engkau ada di sore, jangan nunggu sore. Jangan nunggu pagi. Maksudnya apa tadi, Pak? Jangan menunda amal soleh. Ya. Ad-dunya khumrus syaiton, kata Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Dunia itu khomernya syaiton. Man sakara minha lam yufiq illa fi askaril mauta nadima ma'al khasirin. Siapa yang mabuk terhadap dunia tadi, ya, barulah dia sadar ketika kematian itu datang. Jadi dia ibaratkan mati itu baru sadar dari mabuknya. Bener nggak? Tadi Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 tadi. Ya. Nih, terakhir deh. 5 menit lagi kan? Terakhir, Pak. Ada dialog antara Fudail bin Iyad sama ketemu seseorang yang udah tua. Ya. Kata Fudail bin Iyad, "Kam atat alaik?" Pak, udah berapa umurnya, Pak? Kata bapak tadi, "Sittuna sana." Saya sudah 60 tahun. Fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika yushiku an tablugha. Engkau selama 60 tahun ini sedang berjalan menuju Rabbmu. Bentar lagi kamu sampai. Bapak kalau digituin tersinggung nggak? Ini yang ngomong Fudail bin Iyad, Pak, ulama. Ya. Anda selama ini perjalanan menuju Allah dan bentar lagi sampai. Bapak tadi bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibalas sama Fudail bin Iyad, "Ata'rifu tafsiruha?" Engkau mengucapkan istirja, tahu enggak tafsirnya? Kata Fudail bin Iyad, "Ana lillahi abdun wa ilaihi raji'un." Aku ini hamba Allah, milik Allah, dan aku akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu lillahi abdun, maka barang siapa yang sadar bahwa dia adalah milik Allah, dia adalah seorang budak, wa annahu ilaihi raji'un, dan dia tidak ada keraguan pasti kembali kepada Allah, fal ya'lam annahu mauqufun, maka ketahuilah dia akan berakhir hidupnya. Maksudnya apa? Orang yang sadar bahwa dia itu budaknya Allah, dia akan sadar kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Ya, wa man 'alima annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ulun. Siapa yang sadar kita hidup di dunia ini enggak selamanya, maka dia pasti sadar dia akan ditanya. Paham, Pak? Kita akan mati, kita akan ditanya. Wa man 'alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Kalau sudah sadar kita bakal ditanya sama Allah, siapin jawabannya. Bisa jawab enggak, Pak? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Apa yang ditanya? Nikmat yang Allah berikan pasti Allah tanya. Famal hilah. Nah, ini Bapak ini ngerasa selama ini 60 tahun nggak maksimal ibadah kepada Allah, ya, atau senang-senang aja lah. Dia nanya ke Fudail bin Iyad, famal hilah, ada nggak alasan yang dibuat-buat untuk melepaskan diri dari Allah? Bisa nggak, Pak? Mengelak? Kata Fudail bin Iyad, yasiratun, gampang. Masalah ini, emang kalau bicara sama orang tua tuh jangan ditakut-takutin, dikasih kabar gembira. Ini ulama tahu menempatkan diri. Yasirah, gampang. Mahia, seneng nih bapaknya. Apa itu? Biar kita bisa ngelak nanti di hadapan Allah. Kata Fudail bin Iyad,
tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhizta bima madha wa bima baqiya. Apa jawaban Fadl bin Iyad, Pak? Sisa umurmu perbaiki hubunganmu dengan Allah. Itu sisanya itu. Mungkin sisa 3 tahun, mungkin sisa 2 tahun, ya kan? Itu maksimalkan sisanya itu. Kalau sisa umurmu engkau betul-betul engkau pakai untuk bermuamalah dengan Allah dengan baik, yang lalu-lalu Allah ampuni semuanya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Tapi dirimu kalau udah 60 tahun ke atas masih nggak sadar, masih nggak mau perbaiki hubunganmu dengan Allah, celaka. Allah tidak akan mengampunimu dosa yang akan datang maupun yang lalu. Itu aja kuncinya. Jadi hilangnya tadi ngapain, Pak? Perbaiki sisa umurmu, yang lalu-lalu akan Allah maafkan, Allah ampuni. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya, ya. Wallahu alam ya, kalau khawatir saya salah jawab nanti bisa dikoreksi. Setahu saya lebih besar pahalanya sambil melihat, karena matanya juga ikut ibadah, gitu setahu saya. Jadi ketika melihat itu, lisannya dia ibadah, hatinya juga ikut ibadah. Kalau dia tadabbur Al-Qur'annya, ya, matanya juga ikut ibadah karena dia melihat. Yang nanti dia akan menjadi syafaat. Mungkin matanya akan membela di hadapan Allah. Ya Allah, aku digunakan untuk melihat mushaf. Dalilnya mana? Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Beliau hafal Quran nggak? Hafal. Hadis juga ribuan ulama itu, Pak. Hafal Quran itu paling pondasi. Usianya sebelum 10 tahun udah hafal mereka. Al-Quran dulu, ya. Makanya aneh kalau ada ustadz tapi malas ngafal Quran. Itu aneh. Ada ustadz marah ditanya dalil, enggak usah jadi ustadz. Ya kan? Ada kan di itu, ya? Jadi ustadz zaman sekarang itu susah, Pak, Bu. Masyarakatnya dikit-dikit tanya dalil. Loh, kalau nggak mau ditanya dalil ya resign, nggak usah jadi ustadz. Gimana sih? Ya tugas dia nyari dalil, masyarakat tinggal matengnya gitu, ya kan? Nah, itu Imam Malik bin Anas, Pak. Kalau datang Ramadan, majelis-majelis hadis libur. Ngapain? Dia ambil mushaf, Pak. Dia buka. Mungkin selama ini kan dia bacanya dari hafalan, sholat malam kan dari hafalan. Nah, ketika Ramadan dia buka mushaf itu. Gitu, ya. Cuma kita nggak pungkiri Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya membaca Quran dari hafalan juga. Ala kulli hal, dua-duanya punya keutamaan, ya. Dua-duanya punya keutamaan. Yang membaca dari hafalan mungkin akalnya akan menjadi syafaat, ya kan, mengingatnya, ya kan, memorinya. Nah, yang baca dari mushaf dia buka, matanya juga ikut ibadah. Nanti matanya juga bisa memberi syafaat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada juga sholat duha yang dinamakan awwabin. Tahu nggak Bapak makna awwabin itu apa? Awwabin, orang-orang yang kembali. Awwabin itu jamak, Pak. Mufradnya awwab. Sifatnya siapa? Nabi Ibrahim. Innahu awwab, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu orang yang suka kembali. Nggak salah, ada juga yang menamakan sholat duha itu biasanya dikerjakan 4 rakaat. Sholat duha yang dikerjakan 4 rakaat itu ada juga yang menyebut sholat awwabin. Tapi nggak salah juga ketika itu, Pak. Ini sih penyebutan aja. Sih, ada pengalaman menarik nih, Pak. Ada karyawan di sana, salah seorang karyawan lah di pabrik, dia curhat ke saya.
Tadinya dia terpukau, dia kagum sama seorang Ustadz LC. Kalau saya bukan LC, Pak. LC sih, lulusan Cilegon. Kalau saya bukan LC ya. Tapi dia kecewa sama Ustadz ini. Gara-gara salah satu ceramahnya dia bilang, orang-orang sholat taubat, gak ada itu sholat namanya sholat taubat. Nah itu jelek Bapak ini, karena selama ini Bapak ini sholat taubat. Nah besoknya saya ngisi ceramah di sana, dia nanya ke saya, Ustaz, itu pengen klarifikasi lah, bener gak sih sholat taubat itu? Gak ada. Saya bilang, Pak, sholat taraweh, sholat taubat, tadi sholat awabin, itu hanya penamaan oleh para ulama. Kalau ditanya sholat taubat ada nggak? Ada hadisnya. Hadisnya gimana? Barang siapa yang berbuat dosa, kemudian dia menyempurnakan wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Saya tanya, Nabi menyebut nggak bahwa itu namanya sholat taubat? Enggak. Termasuk tahiyatul masjid. Datangkan kepada kita hadisnya Nabi bilang tahiyatul masjid, ada nggak? Nggak ada. Hadisnya itu, siapa yang masuk ke masjid jangan dia duduk sebelum 2 rakaat. Hadisnya begitu. Cuma kan ulama memudahkan penyebutannya. Ada tahiyatul masjid, awabin, sholat taubat, sholat taraweh deh. Ada nggak hadisnya tentang taraweh? Lafaz taraweh ya, gak ada Pak. Sampai meninggal juga gak akan ketemu. Benar. Taraweh itu istilah dari ulama. Kalau kembali ke hadis itu, qiyamul Ramadan, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, gitu kan? Itu. Jadi gak masalah penamaan salat awabin dipakai buat duha, salat awabin dipakai buat yang ba'diyah maghrib sampai isya, gak masalah. Karena pada intinya secara bahasa ya, awabin artinya adalah orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Ke Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ahsantum barakallahu fikum. Cukup Pak? Ya, terakhir oleh-oleh Pak ya. An-Nahl ayat 61 Pak. An-Nahl ayat 61. Ini oleh-oleh nih. Buat renungan kita penutup. Apa kata Allah? Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah menyiksa manusia lantaran kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang tadi di bumi ini Pak, Allah yang bilang ini, gak akan tersisa satu manusia pun. Habis Pak. Makanya kita masih hidup sampai sekarang bukan karena kita baik, bukan karena kita nggak pernah ngelakuin salah, tapi karena apa? Karena Allah yang sabar, Pak. Ya, ada manusia berbuat salah, Allah nggak langsung azab, Allah nggak langsung tegur, ya, Allah nggak langsung turunkan musibah, tapi apa? Justru banyak kita berbuat salah, malah Allah bimbing hati kita untuk bertobat, kemudian Allah terima taubat kita. Subhanallah. Makanya jangan merasa hebat, ya. Jangan merasa baik. Sampai sekarang Allah belum menurunkan azab kepada kita. Lantaran apa? Allah masih nunggu kita untuk bertaubat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.